masuk, silahkan duduk. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Luvita yang praktek di klinik ini pada siang hari ya Mbak ya. Nah, sebelum kita mulai, Bu Bidan akan permisi dahulu menutup pintu agar privasi Ibu tetap terjaga. Nah, baik Mbak, sebelumnya apakah ada yang bisa Bu Bidan bantu? Nah, begini Bu Bidan, kan saya ini mau menikah ya. Nah, saya mau menanyakan bagaimana kesiapan kesehatan pada reproduksi saya ya Bu Bidan. Nah, Mbak, sebelumnya Bu Bidan mau menanyakan dengan Mbak siapa? Oh, Mbak Sinta ya. Usianya berapa Mbak? 24 tahun. Alamat rumahnya mana Mbak? Oh, Air Abang ya. Nah, baik, Mbak Sinta tadi kan sudah menceritakan ya apa yang ingin ditanyakan kepada Bu Bidan. Nah, baik, Bu Bidan akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ya Mbak ya. Nah, ini kan ada lembar balik. Nanti Mbak Sinta boleh melihat lembar balik agar Mbak Sinta lebih memahami apa yang dijelaskan oleh Bu Bidan. Nah, baik ya Mbak Sinta. Yang pertama Bu Bidan akan menjelaskan tentang pernikahan. Nah, pernikahan sendiri itu apa sih gitu ya? Akad atau janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa ya Mbak ya, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan atau sakinah gitu ya. Nah, dengan mengembangkan hubungan atas dasar saling cinta dan kasih atau mawadah warohmah gitu ya. Nah, selanjutnya pernikahan sendiri itu apa sih gitu ya. Nah, pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga gitu ya Mbak Sinta ya. Nah, selanjutnya Bu Bidan akan menjelaskan masing-masing pihak memiliki peran yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual gitu ya. Nah, hak reproduksi dan seksual itu yang bagaimana sih Bu Bidan gitu ya. Nah, Bu Bidan akan menjelaskan hak reproduksi dan seksual itu memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anaknya, dan jarak kelahiran gitu ya Mbak. Nah, yang kedua, mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping, obat-obatan, alat, dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi dan seksual. Selanjutnya, mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual yang biasanya itu disebut dengan IMS gitu ya Mbak. Nah, Mbak Sinta kan mau menikah, pastinya udah pernah mendengar ya apa sih itu IMS gitu. Walaupun belum tahu singkatan IMS sendiri itu apa sih? Nah, Ibu Bidan sudah menjelaskan IMS itu infeksi menular seksual ya Mbak ya. Nah, dan infeksi saluran reproduksi atau ISR gitu ya, serta memahami upaya pencegahan dan penularannya yang dapat berkaitan buruk terhadap kesehatan reproduksi dan seksual bagi laki-laki, perempuan, dan keturunannya. Selanjutnya yaitu memperoleh informasi dan pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan gitu ya. Nah, selanjutnya ada pihak perempuan itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalankan kehamilan, persalinan, dan nifas serta memperoleh bayi yang sehat gitu ya Mbak. Nah, hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan. Misalkan Mbak Sinta kan udah menikah. Nah, ketika mau berhubungan intim atau hubungan seksual itu tidak boleh dengan keterpaksaan gitu ya Mbak. Harus emang sesuai hati Mbak Sinta gitu ya.
Nah, selanjutnya persiapan pernikahan. Nah, persiapan pernikahan ini yang pertama yaitu persiapan fisik ya. Nah, Mbak, persiapan fisik itu yang bagaimana sih Bu Bidan? Itu harus cek status kesehatan pasangannya ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan gitu ya. Yang kedua, persiapan gizi. Nah, persiapan gizi itu Mbak Sinta harus meminum tablet tambah darah dan asam folat ya, yang dinamakan tablet FE gitu. Nah, yang ketiga apa? Pemberian imunisasi TT pada catin atau calon pengantin gitu ya. Terus selanjutnya ada menjaga kebersihan organ reproduksi. Nah, organ reproduksi harus dijaga dengan benar-benar dijaga, dengan kebersihannya itu harus dijaga ya Mbak ya. Nah, selanjutnya nah, gini ya, persiapan fisik tadi itu apa sih? Nah, misalkan Mbak Sinta itu periksa kan, Bu Bidan sudah bilang memeriksakan status kesehatannya ke tenaga kesehatan atau ke puskesmas. Itu biasanya dilihat Mbak tanda-tanda vital seperti suhu, nadi, frekuensi nafas, tekanan darah gitu ya. Nah, terus biasanya setelah dilakukannya TTV gitu ya, itu dilakukan pemeriksaan darah rutin gitu. Nah, pemeriksaan darah rutin itu seperti apa sih? Biasanya hemoglobin atau HB, trombosit, leukosit itu harus diperiksa gitu ya. Terus selanjutnya pemeriksaan darah yang dianjurkan gitu ya. Ada golongan darah dan resus, gula darah sewaktu atau GDC, GDS gitu ya. Nah, terus talasemia, hepatitis B dan C atau toraks, toksoplasmosis, rubella gitu ya. Biasanya itu terus pemeriksaan urin gitu. Nah, status imunisasi. Nah, status imunisasi itu eh, tujuannya untuk apa? Untuk mencegah dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus. Dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi untuk mencapai kekebalan penuh gitu ya. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan organ reproduksi. Itu yang bagaimana sih Bu Bidan? Eh, Kalau saya gitu ya, biasanya Mbak Sinta kan ya. Nah, kalau saya loh Bu udah dijaga, iya sudah dijaga. Emang ya kalau apapun sudah dijaga karena reproduksi itu perlu menjaga kebersihan. Ya itu tapi menjaganya gimana? Misalkan kalau mandi, ya emang harus ya Mbak ya. Kalau mandi harus dijaga. Nah tapi ada. Nah gimana sih cara efektif yang menjaga kesehatan reproduksi gitu ya? Nah sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari gitu ya. Misalkan Mbak Sinta pergi kemanapun atau di rumah, kok ini ya celana dalamnya udah basah gini, harus diganti karena apa? Itu menimbulkan jamur pada reproduksi Mbak Sinta gitu ya, menimbulkan jamur, menimbulkan gatal, itu nanti yang akan dinyatakan infeksi gitu. Nah selanjutnya tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetik gitu ya. Non sintetik itu yang mana? Yang tidak katun gitu ya, biasa gitu ya. Terus yang kedua, membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang gitu ya, dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Nah, selanjutnya pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab atau bau. Khusus untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina atau reproduksi tadi ya. Nah, jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Bagi perempuan yang sering keputihan, misalkan Mbak Sinta sering keputihan gitu ya. Nah, terus berbau dan berwarna gitu, harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan gitu ya. Itu nanti yang dikhawatirkan akan menyebabkan infeksi pada Mbak Sinta. Nah, bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk kesehatan gitu ya. Nah, ini tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan. Nah,
Pernikahan ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki sangat menghormati dan menghargai satu sama lain. Akan tetapi, apabila hal di atas tidak terjadi, maka hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan adalah melakukan yang pertama kekerasan secara fisik, misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyundut dengan rokok, itu yang dinamakan melukai gitu ya. Itu berarti kekerasan yang mengganggu pernikahan Mbak Sinta gitu ya. Nah, yang kedua kekerasan secara psikis. Seperti apa sih kekerasan secara psikis itu? Menghina, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara ataupun teman-temannya. Itu sama dengan mengancam gitu ya Mbak. Nah, besok kalau sudah menikah, jika suami bilang seperti itu, berarti itu tindakan kekerasan gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya kekerasan seksual. Itu misalnya seperti Bu Bidan yang bilang tadi, memaksa ya. Memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Misalkan Mbak Sinta capek, Mbak Sinta pengen istirahat, tetapi suami tetap memaksa seperti itu namanya pemaksaan gitu ya. Nah, terus selanjutnya yaitu penelantaran. Misalnya tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja gitu ya. Terus selanjutnya ada eksploitasi. Misalnya seperti apa? Memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudakkan istrinya gitu ya. Nah, selanjutnya ada solusi mengatasi tindakan kekerasan gitu ya. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka sebaiknya suami maupun istri berupaya mencari solusi dengan terlebih dahulu dengan berdialog. Nah, apabila hal ini terjadi, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit untuk mengobati luka-luka yang dialami dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik gitu ya. Terus selanjutnya menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat atau kerabat, melaporkan ke polisi, mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya atau masyarakat ya. Sinta Bu akan melanjutkan tentang bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga, yaitu ada stereotipi atau pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya laki-laki kuat, perempuan lemah gitu ya. Perempuan emosional, laki-laki rasional. Yang kedua ada subordinasi. Yang diutamakan itu adalah laki-laki terlebih dahulu baru perempuan gitu ya. Terus ada marginalisasi, yaitu perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting gitu ya Mbak. Terus ada beban ganda atau beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah keluarga gitu ya. Nah, selanjutnya organ reproduksi perempuan. Nah, organ reproduksi perempuan itu memiliki ovarium atau indung telur. Nah, organ yang terletak di kiri dan kanan rahim di ujung saluran telur atau fibrai atau umbai dan terletak di rongga pinggul gitu ya. Nah, Mbak Sinta boleh melihat yang Ibu Bidan bilang itu letaknya di mana sih gitu, biar Mbak Sinta itu lebih paham dengan apa yang dibilang oleh Bu Bidan gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu indung telur berfungsi mengeluarkan sel telur atau ovum sebelum sekali. Di indung telur kiri dan kanan secara bergiliran mengeluarkan sel telur. Sel telur adalah sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dibuahi oleh sperma sehingga terjadi konsepsi atau pembuahan. Bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut keluar bersama darah saat menstruasi gitu ya. Nah, misalkan Mbak Sinta ini, oh saya belum siap untuk hamil misalkan. Itu
jangan dibuahi gitu ya. Jika dibuahi dan sel sperma dan sel telur ovum itu akan bertemu, akan mengakibatkan dengan kehamilan gitu ya. Nah, selanjutnya ada tuba falopi atau saluran telur. Saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim gitu ya. Terus ada fibrae. Nah, dapat dianalogikan dengan jari-jari tengah. Umbai-umbai ini fungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan indung telur gitu ya. Terus ada uterus atau rahim, merupakan tempat janin berkembang, bentuknya seperti buah pir dan berat normalnya antara 30 sampai 50 gram. Pada saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih sebesar telur ayam kampung gitu ya. Dindingnya terdiri dari lapisan parametrium, merupakan lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Lapisan myometrium merupakan lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau yang dinamakan kontraksi gitu ya. Terus lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat penempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah gitu ya Mbak Sinta. Terus ada serviks atau leher rahim. Nah, bagian uterus yang berbatasan dengan vagina pada saat persalinan tiba. Leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar gitu ya. Nah, vagina atau liang kemaluan merupakan sebuah saluran berbentuk silinder dengan diameter depan kurang lebih 6,5 cm dan di dinding belakang kurang lebih 9 cm yang bersifat elastis dengan berlipat-lipat. Fungsinya sebagai tempat penis berada saat bersenggama, tempat keluarnya menstruasi dan bayi gitu ya Mbak. Nah, selanjutnya ada klitoris atau merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan dibanding dengan bagian-bagian alat kelamin perempuan yang lain. Nah, klitoris banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf gitu ya. Nah, labia atau bibir kemaluan gitu ya, terdiri dari dua bibir, yaitu bibir besar labia mayora dan bibir kecil labia minora gitu ya Mbak Sinta. Nah, selanjutnya Mbak Sinta boleh lihat ya organ reproduksi laki-laki. Nah, organ reproduksi laki-laki itu terdiri dari testis atau buah zakar ya, berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Testis berada dalam sekrotum di luar rongga panggul karena pembentukan sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu badan. Kalau suhu badan biasanya 36,7 derajat Celcius. Sperma merupakan sel yang berbentuk seperti berudu atau kecebong, berekor, hasil dari testis yang dikeluarkan saat ejakulasi bersama cairan mani, dan bila bertemu dengan sel telur yang matang akan terjadi pembuahan gitu ya. Nah, selanjutnya ada skrotum. Nah, kantong kulit yang melindungi testis berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum adalah tempat bergantungnya testis. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan maksud mengatur suhu testis agar relatif tetap gitu ya. Nah, selanjutnya ada vas deferens atau saluran sperma. Saluran yang menyalurkan sperma dari testis epididymis menuju ke uterus atau saluran kencing pars prostatica. Vas deferens panjangnya kurang lebih 4,5 cm dengan diameter kurang lebih 2,5 mm. Saluran ini muara dari epididymis, yaitu saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens, bentuknya berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi gitu ya. Nah, selanjutnya ada prostat. Nah, prostat, vesikulasi seminalis dan beberapa kelenjar lainnya.
kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani atau sperma yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma. Selanjutnya itu ada penis. Nah, penis sendiri itu berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma dan air seni. Air seni gitu ya. Nah, pada keadaan biasa, ukuran penis kecil ketika terangsang secara seksual darah banyak dipompa ke penis sehingga berubah menjadi tegang gitu ya, atau ereksi gitu yang biasanya ya. Dan besar disebut sebagai ereksi gitu ya. Nah, bagian glans atau merupakan bagian depan atau kepala penis. Nah, glans banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf. Kulit yang menutupi glans disebut foreskin atau prepotium. Pada laki-laki sunat dilakukan dengan cara membuang kulit prepotium gitu ya. Secara medis sunat dianjurkan karena memudahkan pembersihan penis sehingga mengurangi kemungkinan terkena infeksi, radang, dan kanker. Nah, selanjutnya ada kehamilan. Kehamilan yang ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik gitu ya. Kehamilan tidak diinginkan dapat terjadi akibat hubungan seks pranikah, akibat gagal atau drop out KB, pada unmet need atau wanita usia subur yang tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Itu bisa menyebabkan kehamilan gitu ya. Nah, selanjutnya metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan gitu ya. Metodenya metode modern jangka pendek. Jangka pendek itu jenis alat kontrasepsinya apa ya Bu Bidan? Nah, itu biasanya pil, suntik, atau kondom gitu ya. Nah, contohnya apa? Pil kombinasi, terus suntiknya progestin kombinasi gitu ya. Nah, selanjutnya ada metode modern jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang jenis kelaminnya alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau yang disebut biasanya pada masyarakat atau tetangga Mbak Sinta itu IUD gitu ya. Nah, terus alat kontrasepsi bawah kulit AKBK atau implan gitu ya Mbak. Nah, contohnya itu CUT 380A progestin kombinasi. Nah, selanjutnya metode alamiah. Biasanya kalau ingin menunda kehamilan itu menggunakan metode alamiah. Dengan apa sih jenisnya Bu Bidan? Nah, metode amenorrhea, laktasi atau MAL, pantang berkala atau sistem kalender, coitus interpetus atau senggama terputus, pengukuran suhu basal, penilaian lendir vagina. Nah, selanjutnya ada proses kehamilan. Nah, proses kehamilan itu sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran telur atau tuba falopi. Ya. Nah, sel telur yang telah dibuahi sperma atau embrio menempel di lapisan dalam dinding rahim. Dalam 120 hari pertama, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel atau hayati. Terus selanjutnya memasuki usia kehamilan lebih lanjut. Embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan insasi menjadi janin atau bayi. Nah, kehamilan umumnya itu berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau yang dinamakan 9 bulan lebih 10 hari. Gitu ya, Mbak. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda kehamilan. Nah, tanda-tanda kehamilan itu apa aja sih Bu Bidan? Kalau biasanya Mbak Sinta itu sering kali mendengar atau jika ingin melihat tanda-tanda hamil itu apa sih? Tes kehamilan. Jika positif itu hamil, jika tidak positif tidak hamil gitu ya. Nah, Bu Bidan akan menjelaskan tes kehamilan positif, tidak mendapat menstruasi atau haid sebagaimana biasanya, tidak menstruasi pada siklus haid bulan berikutnya, timbul rasa mual, muntah-muntah, pusing terutama pada pagi hari, serta sering buang air kecil. Tidak ada nafsu makan, kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakannya. Pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin.
Nah, baik Mbak Sinta, selanjutnya Bu Bidan akan menceritakan cara menghitung usia kehamilan. Misalnya hari pertama haid terakhir 8 Juni 2009 ya. Nah, diperiksa positif hamil 14 Juli 2009. Nah, umur kehamilan antara waktu 8 Juni 2009 sampai 14 Juli 2009, 36 hari sama dengan sekitar 5 minggu gitu ya. Nah, cara menentukan taksiran persalinan itu gimana sih Bu Bidan? Kok saya masih bingung ya, masih ini gitu ya. Nah, Bu Bidan akan menjelaskan taksiran persalinan atau melahirkan harus diketahui hari pertama haid terakhir atau tanggal, bulan, dan tahun gitu ya. Nah, rumusannya tanggal ditambah 7, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1. Contoh hari pertama haid terakhir tadi 8 Juni 2009 ya. Maka waktu persalinan diperkirakan tanggal 8 tambah 7 sama dengan 15. Nah, bulan 6 tadi ya dikurang 3 sama dengan 3. Tahun 2009 ditambah 1 jadi 2010 gitu ya. Jadi diperkirakan melahirkan pada tanggal 15 Maret 2010 gitu ya. Nah, selanjutnya Bu Bidan akan menjelaskan memeriksakan kehamilan gitu ya. Yang pertama timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Pengukuran tekanan darah ibu, tentukan status gizi atau ukur lingkar lengan atas. Pengukuran janin atau pengukuran tinggi fundus uteri. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Penilaian status imunisasi atau TT, tablet tambah darah, tes laboratorium, tata laksana kasus, tatap muka atau konseling tentang kehamilan gitu ya Mbak ya. Nah, selanjutnya Bu Bidan akan menjelaskan menjaga kehamilan. Bagaimana sih cara menjaga kehamilan dengan baik gitu ya. Nah, jangan kelelahan dan mengangkat benda berat. Berbaring selama 1 jam pada siang hari. Usahakan dengan kaki lebih tinggi daripada perut. Tidur cukup 9-10 jam. Tidur terlentang pada saat hamil muda. Tidur miring pada kehamilan lanjut. Nah, berpakaian longgar yang menyerap keringat. Memakai kotang gitu ya yang dapat menahan payudara yang membesar serta memakai alas kaki yang nyaman gitu. Nah, selanjutnya ada posisi hubungan seks perlu diatur agar tidak menekan perut ibu. Nah, beraktivitas fisik dengan berjalan kaki selama 30-60 menit tiap hari atau berolahraga ringan seperti senam hamil dilakukan dengan hati-hati dan seksama gitu ya. Nah, misalkan Mbak Sinta yang dulunya sering mengangkat-ngangkat berat gitu ya, itu harus lebih lagi dikurangi mengangkat berat gitu ya agar menjaga kehamilan. Nah, hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit menular dan orang yang sedang merokok gitu ya. Karena apa? Kalau Mbak Sinta hamil terus mendekat dengan orang yang merokok atau misalkan suaminya merokok, itu harus dilarang dulu. Karena apa? Kasihan janin dalam perutnya Mbak Sinta gitu ya. Nah, selanjutnya pemakaian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Misalkan dokter menganjurkan, oh Mbak Sinta ini diminum ya sehari 2 kali, kok Mbak Sinta berlebih, itu tidak diperbolehkan, harus sesuai dengan petunjuk dokter gitu ya. Selanjutnya makan bergizi seimbang termasuk sayur dan buah-buahan 3-5 porsi sehari. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan Mbak Sinta? Oh tidak, ya kalau Mbak Sinta sudah memahami, Bu Bidan akan melanjutkan menu selama kehamilan gitu ya. Nah, yang pertama kehamilan 1-3 bulan itu makanan dalam porsi kecil tapi sering. Makan makanan yang mudah dicerna dan menghindari makanan yang merangsang seperti rasa pedas dan asam. Makan makanan yang segar, berserat, sedikit lemak dan banyak mengandung cairan maupun karbohidrat. Minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu sehari gitu ya. Nah,
Terus kehamilan 4-6 bulan itu makan ditambah kira-kira 1 piring per hari. Makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, oncom atau kacang-kacangan. Protein dibutuhkan untuk bertumbuhan kulit, rambut, dan kuku. Diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Tambahan zat kapur dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir. Makanan yang mengandung zat kapur misalnya susu, ikan, teri, kacang, dan sayur hijau. Terus minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu sehari. Kehamilan 7-9 bulan gitu ya. Apa yang perlu dimakan gitu ya. Makan ditambah kira-kira 1 piring per hari. Makan makanan yang mengandung protein seperti ikan, daging, telur, tahu, tempe, oncom, atau kacang-kacangan. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan kulit, rambut, dan kuku. Diperlukan juga zat gizi lain seperti mineral dan vitamin. Selanjutnya tambahan zat kapur dibutuhkan untuk persediaan pembentukan gigi setelah bayi lahir. Makan yang mengandung zat kapur misalnya susu, ikan, teri, kacang, dan sayur hijau. Minum air putih lebih banyak termasuk 1 gelas susu per hari gitu ya Mbak ya. Nah selanjutnya Bu Bidan akan menjelaskan kehamilan dan persalinan beresiko gitu ya. Kehamilan beresiko tinggi biasanya terjadi karena 4 faktor terlalu 3 terlambat gitu ya. Nah 4 faktor yang terlalu itu biasanya terlalu mudah untuk hamil atau kurang dari 20 tahun, terlalu tua untuk hamil lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil anak lebih dari 3, terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun. Misalkan Mbak Sinta mau memiliki anak 4 ya, itu harus berjarak misalkan dari anak 1 dan yang kedua itu harus maksimal 2 tahun ya, minimal 2 tahun gitu ya. Tidak boleh walaupun memiliki anak berapapun itu jaraknya tidak boleh terlalu dekat gitu ya. Itu menyebabkan kehamilan beresiko atau persalinan yang beresiko gitu ya. Nah selanjutnya ada 3 faktor terlambat gitu ya. Itu terdiri dari terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Yang kedua terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Selanjutnya tanda bahaya kehamilan. Itu terdiri dari perdarahan waktu hamil walaupun hanya sedikit, bengkak di kaki, tangan atau wajah serta sakit kepala dan atau kejang, demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, muntah terus dan tidak mau makan, berat badan yang tidak naik pada trimester 2-3, bayi di kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Apabila terdapat salah satu atau beberapa tanda bahaya tersebut, segera minta pertolongan kepada tenaga kesehatan ya Mbak Sinta ya. Nah, terus selanjutnya Bu Bidan akan menjelaskan kondisi emosional pada ibu hamil. Ibu hamil mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah, tidak semangat gitu ya. Nah, perasaan mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak nyaman, merasa sesak. Hal-hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan kondisi fisiknya. Ya, terus mencemaskan perubahan fisiknya, khawatir terhadap perkembangan bayinya dalam rahim, khawatir ibu bila bayinya meninggal atau cacat. Terus ibu merasa belum siap menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi. Ingin diperhatikan pada waktu mengidam, menginginkan makanan-makanan yang mungkin tidak pada musimnya sehingga sulit didapat. Hal tersebut semata-mata karena ingin diperhatikan keluarga dan suami gitu ya Mbak. Nah selanjutnya Bu Bidan akan menjelaskan tips relaksasi ibu hamil.
Nah, ibu dapat melakukan relaksasi sederhana sehingga menimbulkan perasaan nyaman. Relaksasi dilakukan 1 kali dalam sehari selama 20 menit. Ketika ibu merasa santai, ajarkan untuk menenangkan pikirannya dengan meminta si ibu membayangkan dirinya berada di sebuah tempat yang nyaman, tempat yang pernah dikenalnya dan disukainya. Misalnya, merasa sedang berada di pantai atau di taman ya, atau dimanapun yang Mbak Sinta suka gitu ya, yang tenang atau mendengarkan musik yang lembut gitu. Nah, selanjutnya Bu Bidan akan menjelaskan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K dan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA gitu ya. Yang dimaksud buku KIA itu buku yang berwarna pink itu ya Bu ya. Nah, bagi ibu hamil diberikan buku KIA. Buku KIA berisi catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas, dan anak, bayi baru lahir dan anak balita, serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Buku KIA tersedia di fasilitas kesehatan seperti posyandu, polindes, poskedes, pustu, puskesmas, bidan, dokter praktek, rumah bersalin, dan rumah sakit gitu ya. Nah, stiker P4K biasanya kalau Mbak Sinta itu periksa ke bidan dan Mbak Sinta dinyatakan hamil, itu akan diberikan buku KIA atau buku yang berwarna pink, dan jika dibuka, nah di Nah, di sini jika dibuka ya, di sininya itu akan ada stiker itu yang dinamakan stiker P4K gitu ya, ditempel di pintu atau jendela depan rumah ibu hamil. Tujuannya dari P4K ini apa sih? Nah, tujuannya terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker P4K di rumah ibu hamil agar diketahui lokasi tempat tinggal ibu hamil, identitas ibu hamil, taksiran persalinan, penolong persalinan, pendamping persalinan, fasilitas tempat persalinan, calon donor darah, transportasi yang akan digunakan serta pembiayaan gitu ya Mbak ya. Nah, terus adanya perencanaan persalinan termasuk pemakaian metode KB pasca melahirkan yang disepakati ibu hamil, suami, keluarga, dan bidan. Nah, terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat bila terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Adanya dukungan dari tokoh masyarakat, kader, dan dukun gitu ya. Nah, tanda-tanda ibu melahirkan. Perut mulas secara teratur, mulasnya sering dan lama, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, keluar air ketuban dari jalan lahir, bayi biasanya lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama gitu ya Mbak. Nah, selanjutnya persalinan ditolong petugas kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Selanjutnya perawatan pasca persalinan. Nah, perawatan pasca persalinan itu terdiri melakukan perawatan tali pusat dengan kasa bersih, kering dan steril sehingga hari sampai tali pusat lepas. Setiap hari ya, sampai tali pusat terlepas. Terus pemberian imunisasi hepatitis B, BCG dan polio bagi bayi. Memeriksa kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan gitu ya Mbak. Meminum 1 kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan dan 1 kali setelah 21 lagi setelah 24 jam.
Segera melaporkan kelahiran kepada kader desa, wisma atau posyandu. Dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, dari sini apakah Mbak Sinta ada yang ditanyakan? Oh, tidak, sudah memahami ya Mbak Sinta. Nah, baik, kalau Mbak Sinta sudah memahami, Bu Bidan akan melanjutkan inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Nah, IMD itu apa sih Bu Bidan? Saya ini ya pernah dengar. Nah, misalkan Mbak Sinta pernah dengar di saat mengantar saudaranya atau bulenya atau budenya saat melahirkan itu pasti mendengar IMD gitu ya. Nah, IMD itu apa sih Bu Bidan? IMD itu inisiasi menyusui dini gitu ya, yaitu bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu gitu ya Mbak. Biarkan bayi mencari dan mengisap puting susu walaupun ASI belum keluar. Hal ini berfungsi untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi dan mencegah terbuangnya air susu ibu pertama atau kolostrum. Nah, terus pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan makanan yang diberikan selama 6 bulan. Pemberian ASI dianjurkan tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Nah, manfaat pemberian ASI mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi, baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak, termasuk dalam membentuk imun pada tubuh bayi. Dapat membantu pertumbuhan gigi dan bentuk rahang bayi secara sempurna, mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi, mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi dan anak serta selalu bersih dan segar. Bagi ibu, pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim yang berarti akan mengurangi perdarahan. ASI eksklusif dapat mencegah kehamilan, ya. Nah, infeksi menular seksual atau IMS itu ada gonore atau kencing nanah. Gejala pada laki-laki biasanya tubuh uretra, kenyal, putih, kekuningan atau kuning gitu ya. Gejala pada perempuan biasanya seringkali tanpa gejala bila ada tubuh putih atau kuning terutama di daerah mulut atau perlu di pemeriksaan dalam. Pencegahannya tidak berhubungan intim setiap pada pasangan dan menggunakan kondom gitu ya. Nah, sifilis atau raja singa, gejalanya apa sih Bu Bidan? Luka atau koreng, jumlahnya biasa 1, bulat atau lonjong, dasar bersih dengan perabaan kenyal sampai keras, tidak ada rasa nyeri pada penekanan. Kelenjar getah bening, dilipat paha bagian dalam membesar, kenyal juga tidak nyeri pada penekanan. Pencegahannya bagaimana sih jika terkena sifilis gitu ya? Nah, pencegahannya tidak berhubungan intim setiap pada pasangan menggunakan kondom gitu ya. Nah, herpes genitalis, gejalanya biasanya diawali dengan bintil lentingan luka atau erosi berkelompok. Di atas dasar kemerahan, sangat nyeri, pembesaran kelenjar lipat, paha, kenyal dan disertai gejala sistemik. Herpes genital kambuhan timbul bila ada faktor stres pikiran, senggama berlebihan, kelelahan dan lain-lain. Umumnya lesi tidak sebanyak dan seberat lesi pertama. Pencegahan tidak berhubungan intim setiap pada pasangan menggunakan kondom dan hindari faktor pencetusan gitu ya. Nah, infeksi menular seksual itu konjungtivitis, klamidosis atau pada bayi baru lahir. Gejalanya mata sembam, kemerahan, uni atau bilateral dengan ada tubuh mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Nah, pencegahannya bagaimana Bu Bidan? Biasanya pemberian
Chloramphenicol tetes mata dosis 4 kali 1 tetes atau garamsin tetes mata 2 kali 1 tetes setelah bayi lahir gitu ya. Nah, konjungtivitis gonore atau bayi baru lahir. Nah, biasanya gejalanya mata sembam, kemerahan, uni atau bilateral dengan ada di tubuh mata yang bernanah. Nah, dengan pencegahannya bagaimana Bu Bidan? Biasanya pencegahannya itu memberian chloramphenicol tetes mata dosis 4 kali 1 tetes atau garamsin tetes mata 2 kali 1 tetes setelah bayi lahir gitu ya. Nah, kondilomata acuminata jengger atau jengger ayam itu biasanya didapatkan gejala seperti bentuk datar, bentuk papul, bentuk verokusa, terutama pada daerah yang lembab pada wanita dalam menimbulkan kanker mulut rahim. Nah, dengan pencegahannya tidak berhubungan intim setiap pada pasangan, menggunakan kondom dan jaga kebersihan alat kelamin gitu ya. Nah, selanjutnya ada infeksi saluran reproduksi atau ISR gitu ya. Itu ada Candidosis vaginalis. Nah, itu biasanya gejalanya gejala klinisnya yaitu pruritus vulva, inflamasi pada introitus dan labia. Nah, disertai edema atau bengkak atau fisura di tubuh vagina bergumpal putih, kadang-kadang dapat kental atau kekuningan gitu ya. Nah, pH vagina itu kurang dari 4,5. Nah, biasanya itu terjadi adanya komplikasi seperti kulit sekitar vulva lecet gitu ya. Nah, pencegahannya gimana Bu Bidan? Biasanya pencegahannya itu jaga kebersihan alat kelamin gitu ya. Nah, ada vaginosis bakteria. Masa inkubasi beberapa hari sampai 4 minggu. Biasanya terdapatnya gejala klinis seperti vagina berbau amis terutama setelah senggama. Di tubuh vagina tidak terlalu banyak, homogen, putih, keabu-abuan, melekat pada dinding vagina, tidak ada tanda-tanda inflamasi. pH vagina biasanya lebih dari 4,7 tes amin positif gitu ya. Nah, itu terjadinya adanya komplikasi pada perempuan hamil dapat menyebabkan ketuban pecah dini, kelahiran prematur, bayi berat badan lahir rendah. Nah, ada trichomoniasis atau masa inkubasi itu biasanya beberapa hari sampai 4 minggu gitu ya. Terjadinya gejala klinis seperti tubuh vagina homogen, bahannya kerulen, kadang-kadang berbusa, mukosa vagina eritema, berbau seperti ikan busuk, dapat disertai pruritus vulva. pH vagina itu lebih dari 5,0. Nah, adanya komplikasi pada perempuan hamil dapat menyebabkan partus prematur, bayi berat badan lahir rendah gitu ya. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham, Mbak Sinta? Oh, sudah paham ya, sudah mengerti juga apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Bidan tadi. Nah, selanjutnya Bu Bidan akan melanjutkan penjelasan peduli atau HIV dan AIDS ya. Nah, HIV dan AIDS, HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus atau merupakan kuman atau virus penyebab AIDS gitu ya. Nah, AIDS sendiri acquired immunodeficiency syndrome itu adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV gitu ya Mbak. Nah, penularan HIV dan AIDS itu biasanya infeksi HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia
Beberapa cairan yang beresiko menular HIV diantaranya hubungan seks tidak aman, gitu ya. Nah, pada saat berhubungan seks tanpa kondom, HIV dapat menular dari darah orang yang terinfeksi, air mani atau cairan vagina langsung ke aliran darah pasangannya, atau melalui selaput mukosa yang berada di bagian dalam vagina, penis, atau dubur, gitu ya. Terus selanjutnya HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV atau melalui alat suntik atau alat tindakan medis lain yang tercemar HIV. Misalkan Mbak Sinta mau mendonorkan darah gitu ya, apa Mbak Sinta mau transfusi darah. Oh iya, tapi suntikan yang dipakai untuk Mbak Sinta itu, misalkan tenaga kesehatannya itu teledor ya, seharusnya suntikan itu harus dibuang ke tempat sampah karena itu tadi digunakan untuk orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Tetapi adanya keteledoran tenaga kesehatan itu belum dibuang dan disuntikkan kepada Mbak Sinta, itu Mbak Sinta akan terjadinya atau akan menular HIV/AIDS itu sendiri dari alat suntik medis itu ya. Nah, terus selanjutnya, selain dari jarum suntik, biasanya para pengguna narkoba suntik bergantian juga berisiko tertular HIV gitu ya. HIV menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, persalinan, dan ketika menyusui. Nah, selanjutnya ada HIV tidak menular melalui, nah tadi kan Bu Bidan sudah menjelaskan yang bagaimana sih yang menyebabkan penularan dari HIV/AIDS. Nah, sekarang Bu Bidan akan menjelaskan yang bagaimana sih HIV tidak menular gitu ya. Itu biasanya melalui makanan, minuman bersama, memakai peralatan makanan atau minum mereka, bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, hidup serumah, itu tidak akan mempengaruhi menular HIV gitu ya. Terus menggunakan WC atau toilet bersama, berenang bersama, bergantian pakaian, handuk, sapu tangan, hubungan sosial lainnya, gigitan serangga, itu tidak akan menular. Karena HIV/AIDS akan menular dari cairan atau alat yang digunakan sama, itu akan menular gitu ya. Nah, selanjutnya Bu Bidan akan menjelaskan waspada HIV tidak menunjukkan gejala gitu ya. Setelah seseorang terinfeksi HIV, dia terlihat biasa saja seperti halnya orang lain karena tidak menunjukkan gejala klinis, tetapi orang tersebut bisa menularkan virus HIV melalui penularan cairan tubuh atau darah, sperma, cairan vagina ataupun ASI gitu ya. Hal ini bisa terjadi selama 5 sampai 10 tahun. Setelah itu orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV. Nah, cegah HIV dan AIDS itu menggunakan apa Bu Bidan? Saling setia, masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Misalkan Mbak Sinta sudah menikah, ya udah hubungan seksualnya harus sama suaminya, tidak boleh sama orang lain gitu ya. Terus yang kedua, kondom. Jika ternyata tidak bisa setia, gunakan kondom secara benar setiap kali berhubungan seks dengan siapapun. Hindari penggunaan narkoba suntik. Menggunakan jarum bergantian beresiko menularkan HIV dalam jarum yang tercemar darah. Namun apapun bentuknya, hindari narkoba karena hanya akan merugikan diri sendiri. Penggunaan alat-alat yang steril. Jangan gunakan jarum, alat suntik atau alat peluka atau alat penembus. Nah, kulit lainnya itu tindik atau tato itu tidak diperbolehkan. Secara bergantian penularan akan lebih mudah terjadi melalui
darah. Nah, selanjutnya ada kanker pada perempuan. Kanker leher rahim atau serviks merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia, kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan. Kanker leher rahim maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif cepat. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Deteksi dini kanker leher rahim itu deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan Pap smear, tes inspeksi visual dengan asam cuka atau yang disebut dengan IVA. Deteksi dini kanker leher rahim dianjurkan untuk perempuan usia 30-50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan di dokter, bidan, puskesmas, ataupun rumah sakit. Pada stadium awal, umumnya kanker leher rahim tidak memiliki gejala. Pada stadium lanjut, gejalanya antara lain pendarahan pasca senggama, pendarahan tidak normal dari vagina, mulai bercak-bercak hingga menggumpal disertai bau busuk, keputihan berbau busuk, nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar. Deteksi dini kanker payudara atau sadari gitu ya. Nah, sadari atau periksa payudara sendiri. Nah, sadari dilakukan pada saat setelah masa haid selesai gitu ya. Itu langkah pertama, mulai dengan melihat payudara Anda di cermin dengan posisi pundak tegak dan kedua tangan di pinggang gitu ya Mbak. Nah, Anda harus melihat payudara dari ukuran, bentuk, dan warna yang biasa Anda ketahui. Payudara dengan bentuk sempurna tanpa perubahan bentuk dan pembengkakan. Jika Anda melihat perubahan berikut ini, segera Anda ke dokter untuk berkonsultasi. Seperti kulit mengkerut, terjadi lipatan, ada tonjolan, puting berubah posisi, biasanya seperti tertarik ke dalam, kemerahan, nyeri, ruam-ruam, atau bengkak. Langkah kedua yaitu sekarang angkat tangan Anda dan amati jika ada perubahan-perubahan yang telah disebut pada langkah pertama. Langkah ketiga, saat Anda bercermin, Anda cermati apakah ada cairan yang keluar dari kedua puting, baik itu cairan bening seperti susu berwarna kuning atau bercampur darah. Langkah ketiga berikutnya, rasakan payudara Anda dengan cara berbaring. Gunakan tangan kanan untuk merasakan payudara kiri. Begitupun sebaliknya, gunakan pijatan pelan namun mantap, tapi bukan keras. Dengan 3 ujung Anda, telunjuk, tengah, dan manis. Jaga posisi ujung jari datar terhadap permukaan payudara. Gunakan gerakan memutar sekali putaran mencakup 1/4 bagian payudara. Pijat seluruh payudara Anda dari atas sampai bawah, kiri, kanan, dari tulang pundak sampai bagian atas perut, dan dari ketiak sampai belahan payudara. Buatlah pola pemutaran untuk memastikan Anda sudah memijat seluruh payudara Anda, mulai dari puting. Buat gerakan memutar semakin lama, semakin besar sampai Anda mencapai bagian tepi payudara. Anda juga dapat membuat gerak naik turun. Gerakan ini bagi sebagai besar perempuan dianggap lebih efektif. Pastikan Anda merasa seluruh jaringan payudara dari depan atau puting sampai bagian belakang. Gunakan pijatan ringan untuk kulit dan jaringan tepat di bawah kulit. Pijatan sedang untuk bagian tangan payudara dan
Pijatan kuat untuk jaringan bagian dalam. Saat Anda mencapai jaringan bagian dalam, Anda harus dapat merasakan tulang iga Anda. Nah, langkah kelima itu terakhir, rasakan payudara Anda saat Anda berdiri atau duduk, atau saat Anda mandi, karena bagi sebagian perempuan mereka merasa lebih mudah memijat saat kulit payudara dalam keadaan basah dan licin. Lakukan dengan gerakan yang sama seperti dijelaskan dalam langkah 4 tadi ya Mbak Sinta. Nah, Mbak Sinta boleh lihat gambarnya. Gimana Mbak? Apakah udah paham? Adakah yang ditanyakan? Oh tidak, iya berarti Mbak Sinta udah paham ya. Nah, selanjutnya ada kehidupan seksual suami istri. Nah, kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik dan psikis. Kalau kedua faktor ini baik, fungsi seksual juga baik. Misalkan fisiknya tidak baik, psikisnya tidak baik, kok melakukan hubungan seksual, itu seksualnya juga terpengaruh buruk gitu ya. Nah, faktor fisik antara lain ada tidaknya penyakit pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Faktor psikis antara lain ada tidaknya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Misalkan saat Mbak Sinta merasa cengkel, merasa tidak senang gitu ya, itu walaupun melakukan hubungan seksual itu akan tidak terjadinya harmonis gitu ya. Nah, selanjutnya ada gangguan kehidupan seksual dalam terjadi pada suami atau laki-laki ataupun istri gitu ya. Nah, komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama puas gitu ya Mbak. Nah, selanjutnya ada gangguan seksual pada perempuan dan laki-laki. Nah, Bu Bidan akan menjelaskan terlebih dahulu gangguan seksual pada perempuan itu apa sih Bu Bidan? Gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau frigid atau hiperaktif gitu ya. Gangguan bangkitan seksual yaitu vagina yang kurang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitarnya setiap kali berhubungan seksual. Tidak bisa atau sulit untuk mencapai organisme saat berhubungan seksual. Nah, gangguan seksual pada laki-laki itu yang bagaimana? Gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif atau hiperaktif, disfungsi ereksi atau impotensi. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya karena menderita diabetes mellitus, atau faktor psikis, misalnya karena stres gitu ya. Gangguan ejakulasi, yaitu ejakulasi dini atau justru ejakulasi yang terhambat. Gangguan organisme, yaitu tidak bisa merasakan orgasme. Nah, baik Mbak Sinta, Bu Bidan akan melanjutkan mencegah gangguan seksual. Nah, mencegah gangguan seksual itu terdiri dari selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah milik bersama dan dibina bersama pasangan. Bersikap dan bicara secara terbuka apa adanya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana hal yang tidak mereka suka gitu ya. Terus jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat. Misalnya tidak merokok, kelola stres, tidur cukup, pola makan gizi seimbang, dan berolahraga secara teratur. Jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak jelas isi dan indikasinya. Meminum obat yang tidak jelas hanya akan membahayakan fungsi organ tubuh lain seperti hati dan ginjal. Bahkan konsumsi obat yang kandungannya tidak jelas dapat memberikan efek jangka panjang terjangkit berbagai penyakit. Jagalah keseimbangan antara kesibukan dan
dan rekreasi. Selalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama pasangan. Jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan. Itu yang Mbak Sinta ya. Nah, dari apa yang sudah dan jelaskan tadi, itu apakah ada yang Mbak Sinta belum paham? Apakah ada Mbak Sinta yang ingin ditanyakan? Boleh ditanyakan kepada Bu Ida. Dan alhamdulillah saya sudah jelas apa yang diceritakan atau yang dijelaskan kepada Bu Ida tadi, dan sudah dipahami. Tidak baik Mbak Sinta, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kalau Mbak Sinta sudah jelas apa sih persiapannya dan sebagainya, udah Bu Ida jelaskan semua. Semoga Mbak Sinta dan suaminya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Mbak, dan terima kasih atas kunjungannya.